Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yondri Andi Parista. Saya dari Teknologi Gas Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dari angkatan 2024 dengan 3 digit yang terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya memberikan video tutorial bagaimana cara kita mengoperasikan, lebih tepatnya sih di sini saya akan memperjelas bagaimana cara kita membuat desainnya. Kita lebih fokus membahas dalam perancangannya. Ya di sini kita akan membahas hmm, mengenai 3D printing yang nantinya akan menggunakan software flash print. Oke, di sini kita akan membahas dua project. Yang pertama kita akan membahas mengenai pembuatan gantungan kunci. Yang kedua raspberry case. Untuk yang pertama, membuat sebuah gantungan kunci terlebih dahulu. Oke, di sini kita pilih frontline bebas. Kita pilih kotak, kita buat kotak persegi bebas ukurannya. Namun dengan catatan di sini, dalam flash print, dalam 3D printing ini, ketika kita membuat desain yang kompleks, ketika kita membuat desain yang dimensi besar, yang dimana ketika ukurannya besar, waktu yang dibutuhkan untuk proses printingnya itu juga akan memakan waktu yang lebih lama juga. Maka dari itu, di sini saya menyarankan untuk membuat gantungan kunci dan demi efisiensi waktu juga, kita menggunakan ukuran yang kecil-kecil saja biar waktunya cepat. Sini 30 dengan belum satuan MMGS. Nah, di sini bulan 60. Oke, kita centang, kemudian kita ekstrak langsung. Oke, 3 mm aja karena kayaknya terlalu tebal juga sih. Mungkin 2 mm. Kok coba 1,5. Kayaknya cukup sih 1,5. Ini sebenarnya bebas sih, cuman kalau saya sendiri 1,5 karena demi menghemat waktu juga. Oke, kita lanjut ke sketch. Sebelumnya kita buat garis bantu dulu biar gampang. Pastikan garis bantunya jangan terlalu di tengah. Jangan terlalu di tengah garis bantunya, nanti kita teksnya kan berada di atas garis bantu. Kita di sini pantau aja. Kita pilih dokumen, kita pilih font. Fontnya bebas, kita pilih yang sekiranya bagus. Kita point. Oke. Terlalu besar. 22 mungkin. Oke. 20. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita ekstrak. Ya, kurang lebih mungkin 2 mm atau 3. Itu 3 nggak apa-apa ya. Sini.
coba cek dulu sih. Ya 3 nggak apa-apa. Oke, kalau udah kayak gini kita cek lagi, karena dari awal kita niatnya membuat sebuah gantungan kunci dan kita lupakan sebuah lubang agar ya sesuai fungsinya. Oke, nah ini sebenarnya udah jadi sih. Ya, di sini kalian bebas sesuai kreasi masing-masing, mungkin mau dibuat seperti apa. Start. Ya kalau dibuat kayak gini juga bisa, bisa aja sih ya, pemanis lah, terserah. Kemudian di sini kita buka flash printnya. Oke, oh, sini kita load. Oke, di sini ya, di sini kita pastikan juga untuk format dokumennya akan kita save sebagai apa. Kita save as dulu kunci. Nah, di sini kita pilih STL. Oke, kemudian di sini kita load. Oke, pastikan ini udah STL dan kunci open. On platform center. Oke, kalau udah oke, kalau udah pencet print, terus lalu kita pilih PLA disable. Ini sebenarnya untuk ya, untuk settingan yang ada di sini, yang ada di apa sih, flash print, kalian itu sependapat saya, sebagai pengalaman saya, maaf jika salah, ini tuh bebas sesuai dengan mesin yang kalian gunakan. Nah, untuk mesin yang saya gunakan dalam praktikum saya, yang laboratorium saya miliki adalah saya untuk di sini kalau nggak salah tuh ada ya, bisa ya, intinya adalah merek yang ini apa yang digunakan. Ya kalau saya sih tadi left strider, yang ini disable, ini hyper, high slower boleh bebas. Kemudian kita save oke aja ya. Ini aircraft sih, jangan lupa pencet aircraft. Oke, nah ini yang di sini muncul estimated print time yang dibutuhkan sekitar 48 menit dengan dimensi seperti ini ya, dimensi yang bisa dibilang kecil lah. Jadi butuh waktu sekitar kurang lebih sejam. Oke, ya maka dari itu tadi saya sarankan untuk menggunakan apa ya, dimensi yang kecil, menggunakan aja. Untuk video pengeprintannya ada di berikut.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembuatan case selanjutnya. Kita buka dulu. Ya, untuk Raspberry-nya sendiri bisa di-download filenya di internet. Kemudian kita langsung lanjut ke langkah ya. Untuk langsung ke proses pencet ini kan tadi. Kita selesai. Oke, save. Udah, kita cari komponen, mau part, kita pilih bawah. Oke, kita sketch. Kita buat ini dulu, kita rename dulu aja. Ya, kita lanjut. Kita convert entities dulu. Yang lubang-lubang kecil ini. Gunanya untuk nanti kita buat apa ya, kayak cagar, kayak pilarnya. Satu ukurannya. Ya. Kemudian kita extrude panjang 10, oke. Dan di sini kita lanjut di sini sketch. Ini kita convert entities lagi yang sekelilingnya ini apa sih, tak ini segini. Oke, lalu sama offset ya udah banyak. Dulu mungkin ya, cuma 3 pas tadi kemarin 2,5 pas ini pas ini, oke, 2,5. Kemudian kita extrude extrude.
Nah, kita buat kotak aja, penting nanti bisa cukup untuk si lubang ini. Kita kasih dimensi dulu. Ini udah pas sih nih, 0,5 cukup. Oke, panjangnya kita 15. Segini cukup sih, langsung kita ekstrak aja. All. Baik, oke, bisa lihat di sini udah. Oh, kita salah sih, ini jangan terlalu. Kita ekstraknya yang bagus, kita lakukan all aja. Sebentar, di sini ada kesalahan.
ada sedikit kesalahan. Kita coba perbaiki dulu. Oke, karena tadi kan bagian di sini kepotong. Salah. Jadi seperti ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk step berikutnya, kalian bisa bagian bawah dan bisa dari saya. Kita lanjut untuk ke step berikutnya, itu membuat bagian atas. Dan cari komponen lagi, part kita klik yang cari, kita klik yang atas ini. Kita rename top base. Oke.
Oke, di sini kita masuk lagi, kita sketch lagi. Section shape. Oke. Nah, di sini kita buat kotak. Oke. Jadi di sini nih, ini ikut nyambungin yang terakhir sini atas dan bawah. Oke. Kurang lebih jadinya kayak gini. Oke. Untuk penjelasan pembuatan Raspberry cukup sekian. Kita lanjut ke tugas berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Oke, di sini kita lanjut untuk pembahasan mengenai 5 desain random yang kita download, yang kita cari dari website, dari internet, ya dari semacam itu. Kita cari bebas mengenai flash print, 3D print. Desain pertama ini bentuknya ini apa ya? Kayak gulungan ya lebih tepatnya. Dari desainnya sendiri memiliki dimensi yang cukup besar yang mencoba kita cek. Oh ya, ini sih ada satu-satu gitu buatnya 80. Wah, 80 gede banget. Tuh cukup untuk waktu yang lama untuk proses printnya ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Untuk desainnya cukup simpel, membutuhkan waktu yang lama dalam proses 3D print. Kemudian kita lanjut ke print yang berikutnya, desain yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke desain berikutnya, desain kedua. Ini lebih ke dinamo sih kalau nggak salah ya. Dinamo atau apa ya ini? Ya yang jelas untuk desainnya sendiri kita coba cek ya. Sorry. Di sini ini nggak bisa transparan gitu kan. Ya intinya kalau dari desain sendiri coba cek dimensinya. Berapa tuh? Gue kelihatan 23. Wah cukup kecil sih. Ini kecil sih hitungannya. Itu kecil. Geometri 20. Ya ini kecil, memiliki dimensi kecil di ketika proses print dilakukan. Namun ya memiliki ya sebenarnya sedang sih. Mungkin dari proses pengaprinannya sendiri ini ya cukup lama lah. Ya kita lanjut ke desain berikut. Ya kita lanjut ke desain berikut, desain ketiga. Di sini entah desain apa ini, mungkin semacam alat laboratorium. Di sini ada watermarknya. Semacam alat laboratorium di mana kita seperti menempatkan suatu gelas pipa yang kecil itu yang bisa digunakan di laboratorium. Nah ini seperti dudukan ya, mungkin seperti itu ya. Ketika di print coba cek apakah dimensinya tidak terlalu besar, cuman ya tetap saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprint sebuah dudukan satu ini ya. Kita lanjut ke step berikutnya, desain berikutnya, sorry ya. Kita lanjut ke desain keempat. Di sini ada ya botol minum lah, botol minum semacam botol aqua, botol ya sebagainya. Dimensinya cukup besar, yang dimana punya dimensi seperti ini. Mungkin prosesnya akan sangat lama dan juga karenanya flash print, sebuah flash print yang dimana produk yang dihasilkan itu memiliki pori-pori atau memiliki lubang kecil. Nah saya sendiri tidak yakin apakah kita bisa membuat sebuah botol minum dari yang dihasilkan, yang diproduksi dari sebuah flash print 3D printing. Yang saya tahu ya pasti akan ada lubang kecil yang dimana mungkin terjadi sebuah kebocoran atau semacamnya. Saya tidak yakin juga. Untuk solusinya sendiri mungkin bisa ditambahkan semacam pelapis yang jelas
Kalau hanya mengandalkan dari 3D printing itu akan bocor, saya yakin. Dan kita lanjut ke desain berikutnya, desain kelima. Oke, kita lanjut ke desain terakhir. Di sini ada mur, hexagonal mur. Ya, tidak banyak yang bisa dijelaskan karena ini jelas akan makan waktu yang sangat yang ya bisa dibilang dari desain yang sebelum-sebelumnya nih merupakan desain yang membutuhkan waktu sangat singkat karena ukurannya kecil, dimensinya kecil. Kemudian kemudian perlu diperhatikan juga apakah mur ini akan berfungsi selayaknya mur dengan mur yang dihasilkan dari mesin 3D printing, apakah akan kuat, apakah solid, saya juga tidak tahu. Yang jelas yang bisa saya jelaskan ya ini bisa digunakan namun untuk fungsi dan mungkin tetap ada kelemahannya juga dari mur yang dihasilkan dari besi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya, untuk video kali ini cukup sekian. Maaf bila durasinya panjang karena terdapat beberapa mistik, terdapat beberapa kesalahan, entah kesalahan dalam menjelaskan, kesalahan dalam membuat desain, kesalahan dalam eksekusi ya. Saya mohon maaf. Mohon maaf atas kekurangan saya, mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.